Selama kita menjalani kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, siapa dari antara Anda yang pernah mengikuti ujian? Ada? Semuanya pernah mengalami ujian, entahkah itu di sekolah Anda, atau mungkin Anda baru ujian mengambil SIM gitu, surat izin mengemudi, dan apapun bentuknya, setiap orang pasti pernah melewati yang namanya ujian. Ya, ketika Anda melewati ujian dari level yang paling rendah, kemudian level yang sedang sampai level yang paling tinggi dari zamannya Anda mengikuti ujian di kelas masih SD, SMA, kemudian sampai kuliah dan sampai ujian kehidupan ini, menurut Anda ujiannya itu makin lama makin gampang atau makin lama makin sukar atau makin sulit? Oke, sepakat dengan saya, ujian yang Anda lewati waktu demi waktu menjadi seolah-olah semakin sukar ya. Tetapi tahukah Anda ketika Anda harus melewati ujian demi ujian yang semakin lama semakin sukar itu, mungkin ketika Anda duduk di bangku SMP, Anda mengerjakan sebuah ujian, Anda mungkin saya nggak tahu dengan Anda, tapi saya secara pribadi saya pernah membatin di dalam hati, saya percaya nanti kalau saya bisa mengerjakan ujian ini, suatu saat nanti saya akan mengerjakan soal ujian yang lebih mudah. Begitu masuk SMA, saya kerjakan ujian lagi, kok ternyata makin sulit ya. Saya sempat ngomong lagi dalam hati, nanti kalau aku udah masuk kuliah, pasti nanti soal ujiannya juga makin mudah. Ternyata ya enggak begitu ya. Kita hanya boleh berharap makin lama ujiannya kalau bisa makin dipermudah gitu ya. Tetapi semakin tinggi jenjang pendidikan kita, semakin tinggi level yang ingin kita capai, kok ya ujiannya menjadi semakin sukar. Tetapi saya percaya bahwa setiap kita diizinkan menghadapi ujian yang semakin sukar itu agar setiap kehidupan kita semakin teruji. Kalau Anda suka untuk mencatat khotbah, Anda kasih judul pada hari ini, makin sukar, makin teruji. Kita mau belajar supaya kita semua menjadi orang-orang yang lulus di dalam ujian iman di dalam kehidupan ini. Buka bersama-sama kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga dan seterusnya. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga dan seterusnya. Pada waktu itu, Rasul Petrus menuliskan surat ini kepada orang-orang Kristen, orang Yahudi yang sedang berada di luar kota, di luar negara Israel, mereka yang sedang berada di dalam sebuah perantauan. Jadi mereka adalah orang-orang yang sedang bergumul untuk penghidupan mereka. Mereka bergumul untuk mempertahankan iman mereka. Di tengah-tengah banyak orang, lingkungan di sekitar mereka yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang Yahudi Kristen ini harus mempertahankan imannya. Oleh karena itu, Rasul Petrus memberikan nasihat bagi setiap mereka agar mereka tetap kuat menghadapi setiap permasalahan, menghadapi setiap ujian kehidupan. Karena itu mereka harus punya sikap hati yang benar. Demikian juga saya dan Anda. Apabila kita menghadapi ujian demi ujian di dalam hidup ini, kalau sikap hati kita tidak benar, mungkin kita bisa merasa putus asa. Kita akan menjadi orang yang down, mentalitas kita jatuh, kemudian kita menyerah. Dan Rasul Petrus juga ingin menyampaikan satu pesan yang sama seperti yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi Kristen pendatang di kota mereka, dan bagi kita semua pada hari ini kita akan belajar ya. Ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 saya minta kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dan ini adalah firman Tuhan yang sebagian disampaikan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang Yahudi Kristen pendatang pada waktu itu. Mereka sedang mengalami sebuah ujian di dalam kehidupan mereka.
Untuk mereka bertahan hidup bukanlah suatu hal yang mudah. Untuk mereka juga mempertahankan iman mereka di kalangan orang-orang yang tidak mengenal Allah juga bukan satu hal yang mudah. Mereka mudah jatuh di dalam kondisi depresi. Mereka begitu tertekan, mereka begitu stres. Mereka harus beradaptasi dengan budaya kehidupan yang di luar orang-orang Yahudi. Karena itu bukan negara mereka sendiri. Mungkin hari-hari belakangan ini Anda juga sedang mengalami suatu shifting, suatu masa perubahan, suatu masa adaptasi. Seperti kalau yang sudah dari beberapa tahun yang lalu disampaikan bahwa ini bagaikan situasi new normal, normal yang baru. Kita sudah berharap bahwa 2,5-3 tahun belakangan ini masa pandemi terjadi. Belakangan kita juga berharap pandemi akan segera berakhir. Gak taunya beberapa minggu terakhir, berapa bulan terakhir kita dengar aduh kok COVID-nya naik lagi. Om ini kok gak mau pergi-pergi ya, Omikron itu loh ya. Kok gak mau segera meninggalkan Indonesia, seluruh dunia dan sebagainya. Kita sudah kepingin kembali aktif di dalam setiap kegiatan kita. Kok ya selalu ada halangan lagi. Beberapa rekan-rekan kita jatuh sakit, mereka terpapar dengan virus COVID. Ya puji Tuhan kalau belakangan ini sudah tidak terlalu mematikan, tidak memberikan gejala yang terlalu berat sampai sesak nafas dan sebagainya. Tetapi kondisi positif ya tetap harus dikarantina sehingga seseorang tidak bisa melakukan aktivitasnya juga dengan baik. Belum lagi belakangan ini sempat kita dengarkan sama-sama dan kita mengalaminya. Harga BBM menjadi semakin tinggi. Kemudian harga kebutuhan pokok ikut-ikutan tinggi juga. Uang sekolah, ya saya nggak tahu sekolah anak Anda di mana. Juga ikut-ikutan terkatrol naik. Kita nggak bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Mungkin beberapa pakar-pakar ekonomi mereka memprediksi kok kayaknya tahun depan tidak akan menjadi jauh lebih mudah. Tetapi Bapak Ibu Saudara terkasih, mari bersama-sama kita semua lebih mempercayai kebenaran firman Tuhan dan janji-janjinya dibandingkan setiap ramalan, setiap prediksi yang bisa dilakukan oleh semua pengamat ekonomi. Anda masih bersama dengan saya, katakan amin. Ya, harusnya kita seperti itu. Dan firman Tuhan di ayat yang ke-6 tadi mengatakan bahwa bergembiralah. Sekalipun kamu saat ini sedang berada di dalam suatu situasi yang duka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Suatu firman Allah, satu kebenaran yang kalau kita tangkap ini kok suatu hal yang kontras. Ini kok berkebalikan di tengah-tengah duka cita, di dalam pencobaan, kok firman Tuhan memerintahkan kita untuk bergembira. Betul? Coba kita lihat sekali lagi ayat yang ke-6 yang tadi sudah kita baca. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Dalam kondisi berduka cita harus bergembira. Di dalam berbagai-bagai pencobaan harus bergembira. Karena ini memanglah suatu rahasia di mana Allah ingin memberikan kekuatan bagi setiap kita. Seperti yang juga dicatatkan di dalam Amsal pasal 15 ayat yang ke-15. Ketika kita sedang di dalam suatu suasana kondisi hati yang tidak enak, ambil keputusan untuk bersukacita atau bergembira. Karena orang yang bergembira ada berkat khusus. Kalau kita baca di sini, Amsal 15 ayat yang ke-15, Anda bersama dengan saya baca firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Hari orang yang berkesusahan, buruk semuanya. Tetapi orang yang gembira, lebih keras lagi orang yang bergembira, hatinya selalu berpesta. Ya, saya percaya bahwa firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan bagi setiap kita di hari-hari belakangan ini. Kalau Anda merasakan bahwa situasi yang Anda hadapi membuat Anda menjadi susah, membuat Anda menjadi murung, membuat Anda menjadi depresi, membuat Anda kemudian menjadi suka mengeluh, membuat Anda tuh merasa mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Anda juga mungkin suka ngomong-ngomong sesuatu yang aduh betapa sialnya hidupku. Anda sedang mengutuki diri Anda sendiri. Anda mungkin juga mengatakan, aduh kenapa kok pekerjaanku selalu mengalami kerugian demi kerugian. Aduh apes, sial kehidupanku. Aku menghadapi hal-hal tidak baik. Saudara-saudara, kalau Anda selalu mengambil sikap susah hati, ingat baik-baik firman Tuhan ini. Hari dari orang yang berkesusahan, kalau Anda mengambil keputusan untuk depresi, susah hati, tertekan, hari-hari yang Anda hadapi akan kelihatan buruk semuanya. Tetapi kalau kita ganti,
dengan sikap hati yang benar. Tetapi orang yang gembira, ambil keputusan untuk Anda tetap bisa bergembira di dalam segala keadaan, di dalam segala situasi. Orang yang bergembira, hatinya selalu berpesta, selalu bersuka cita. Ada saja alasan yang bisa kita ambil untuk kita bersuka cita di dalam Tuhan. Nah, kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita perlu merenungkan hal ini. Ketika Petrus menasihatkan supaya orang-orang Yahudi Kristen di masa perantauan pada waktu itu untuk selalu bersuka cita, bergembira, sekalipun di dalam duka cita dan berbagai-bagai pencobaan, tentu saja ada alasan yang kuat di balik itu semua. Ya, mengapa kita perlu bergembira atau bersyukur sekalipun kita berada di dalam masa yang sukar? Ada dua alasan utama. Yang pertama adalah kita telah dilahirkan kembali kepada hidup yang penuh dengan pengharapan. Ini alasannya. Kenapa di dalam hidup yang seperti ini, yang mungkin dipenuhi dengan masalah, yang mungkin di masa yang akan datang dipenuhi dengan kesukaran, percayalah bahwa hidup saya dan Anda, kita telah dilahirkan kembali di dalam hidup yang penuh dengan pengharapan. Sekali lagi baca bersama dengan saya ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Firman Tuhan ini bagi Anda. Baca bersama-sama ya. Perkatakan firman Tuhan ini dan pastikan firman Tuhan yang Anda baca masuk di dalam hati kita. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, lebih keras lagi katakan, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Berhenti dulu sampai di situ. Ini statement kebenaran firman Tuhan yang benar-benar harus Anda yakini. Sampai benar-benar mendarah daging, masuk di dalam jiwa, raga, masuk di dalam roh Anda. Kenapa kita harus tetap bergembira? Sekalipun kondisinya menuntun kita pada duka cita dan kita sedang berada di dalam berbagai pencobaan. Dan ini adalah masa-masa tersulit, masa sukar yang harus kita hadapi. Karena hidup kita telah dilahirkan kembali. Suatu saat nanti ketika kita setelah dipanggil pulang ke rumah Bapa, kita akan menerima janji yang kekal, pengharapan yang kekal. Kita akan benar-benar bersekutu dengan pribadi Allah kita di dalam kemuliaan. Harusnya itu menjadi alasan yang utama di kekekalan nanti. Saya dan Anda sudah punya tempat bersama-sama dengan pribadi Yesus Kristus, Juru Selamat kita di sorga. Berkat yang seperti ini belum tentu semua orang bisa mengalami dan menikmatinya. Belum tentu semua orang punya. Tetapi kalau kita sudah dilayakkan, saya dan Anda menerima privilege, saya dan Anda menerima kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah ditebus oleh darahnya yang mahal di atas kayu salib. Harusnya itu adalah alasan yang utama untuk kita selalu bersuka cita. Sekalipun di dalam hidup ini kesusahan masih banyak, kesulitan masih banyak. Kita harus menghadapi mungkin pemulihan dengan hubungan yang rusak dengan teman kita. Kita harus menghadapi mungkin tetangga kita yang gak suka sama kita. Kita mungkin harus berhadapan dengan orang-orang yang suka memfitnah kita. Di dalam pekerjaan kita harus menghadapi kerugian. Di tengah-tengah kehidupan masyarakat, kita juga harus bergumul dengan kondisi ekonomi kita. Mungkin ada harga-harga yang semakin naik melonjak tinggi. Tetapi selain hal-hal yang bisa kita lihat dengan mata, selain hal-hal yang bisa kita alami dengan tubuh kita, dengan jiwa kita ini, ada hal yang kekal, hal yang pasti, yaitu keselamatan jiwa kita sudah terjamin di dalam Kristus Yesus. Dan harusnya itu yang membawa kita bersukacita. Dan kegembiraan itu yang menjadi modal untuk kita tetap bersemangat menjalani kehidupan ini. Ya, itu alasan yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus tetap bergembira atau bersyukur sekalipun kita berada di dalam masa yang sukar? Karena hal itu akan menguji kemurnian iman kita. Seberapa aslinya iman kita ini, seberapa murninya iman kita kepada Yesus Kristus diuji dengan berbagai-bagai pencobaan, kesusahan, kesukaran yang ada di dunia ini. Karena makin sukar ujian di dunia ini, maka hidup kita akan semakin
teruji. Makin sukar, makin teruji. Anda setuju dengan hal itu bukan? Coba perhatikan bersama-sama di ayat yang ke-7. Tadi sudah kita baca dan sekali lagi biarkan firman Tuhan ini memperoleh penerangan Roh Kudus sehingga Anda memahaminya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan apa? Kemurnian imanmu. Ketika Tuhan mengizinkan adanya pencobaan terjadi di dalam kehidupan saya dan Anda. Kita menghadapi situasi kehidupan yang semakin sukar. Semuanya itu untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang murni. Iman kita lebih tinggi nilainya kalau di sini dibandingkan dengan emas yang murni. Iman kita nilainya lebih tinggi dari segala harta benda yang bisa Anda sebutkan. Mungkin kalau Anda sebagai kolektor diamond mungkin berlian, ya, boleh dikatakan bahwa kemurnian iman Anda lebih tinggi nilainya daripada berlian yang ya matanya itu benar-benar murni seperti itu. Lebih tinggi nilainya dari harta benda, deposito, mungkin aset tanah, lebih tinggi nilainya dari harga, nilai jual apapun yang bisa dihitung secara materi di dunia ini. Setinggi itulah nilainya. Dan bagaimana emas itu dikatakan sangat berharga dan bagaimana emas itu dihitung tinggi nilainya. Karena emas itu harus diuji terlebih dahulu kan. Emas itu disebut murni karena harus diuji dulu, dilebur dulu, dipanaskan terlebih dahulu. Sama seperti di sini firman Tuhan katakan, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Emas yang fana aja bisa dihargai tinggi. Kenapa begitu tinggi nilai emas itu? Karena diuji. Yang diuji kemurniannya dengan api. Semakin panas api itu membara untuk menguji sebuah emas sehingga akhirnya semua kotoran-kotoran dari emas itu, mineral-mineral yang lengket pada emas itu akhirnya ketika disaring dan akhirnya diperoleh benar-benar hanya emas yang murni, maka disitulah nilai emas itu menjadi semakin tinggi. Yang diuji kemurniannya dengan api. Dan setiap kehidupan saya dan Anda, ketika hidup kita diuji, iman kita diuji dengan api pencobaan, api pemurnian, api permasalahan di dalam kehidupan ini, api harga kebutuhan pokok di dunia ini sedang naik, api permasalahan hubungan satu dengan yang lain, konflik yang mungkin Tuhan izinkan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Percayalah, itu semata-mata untuk menguji seberapa murni sih iman kita di hadapan Tuhan. Apakah ketika kita melewati ujian dalam kehidupan ini, kita akan semakin dekat dengan Tuhan? Katakan amin yang pengen dekat dengan Tuhan. Atau ketika kita melewati ujian ini, justru kita semakin jauh dari Tuhan? Disitulah ujian iman kita teruji. Ketika Tuhan mengizinkan pencobaan terjadi di dalam kehidupan Anda, ketika mungkin katakanlah Anda sedang menjalin hubungan dengan seseorang, pastikan adalah lawan jenis Anda, ya. Anda sudah jatuh cinta, Anda sudah naksir sama dia, kok ternyata dia sudah jadian sama orang lain. Kemudian Anda mungkin merasakan ketegangan, Anda merasakan konflik, menjadi gak suka dengan orang itu. Iman Anda sedang diuji. Ketika incaran Anda ternyata sudah jadian sama orang lain, apakah Anda semakin dekat dengan Tuhan dan berkata, oh Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau lalukan dia daripadaku, ternyata dia bukan jodohku. Lalu Anda move on dan berkata, Tuhan, berarti dia bukan jodoh yang terbaik bagiku. Tunjukkanlah ya Tuhan, jodoh yang lebih baik. Ada yang besar hati seperti itu? Atau justru Anda menyalahkan Tuhan, oh Tuhan, kenapa kok dia jadian sama orang itu? Harusnya sama aku. Lalu Anda doakan, biarlah calonnya itu cepat mati, cepat mati, cepat mati. Melewati segala ujian, Anda semakin dekat sama Tuhan, atau Anda justru semakin menjauh daripada Tuhan. Mungkin di dalam bidang pekerjaan Anda, di dalam bisnis Anda, hari-hari belakangan ini makin banyak saingannya di dalam pekerjaan Anda. Anda mau bersaing secara sehat, atau mungkin Anda mau bersaing menghalalkan segala cara padahal tidak halal. Ya. Atau mungkin Anda ketika difitnah dengan seseorang, rasanya ketika difitnah oleh orang lain, padahal orang itu sudah cukup Anda percaya. Rasanya bagaimana Bapak Ibu Saudara? Katakan, sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Kita mungkin bisa merasa sakit, sakitnya tuh di sini.
Ya. Ketika Tuhan mengizinkan hal itu terjadi, Anda disakiti hatinya oleh orang lain yang sempat Anda percayai. Ternyata dia memfitnah Anda. Ternyata dia mungkin menggelapkan keuangan Anda tanpa Anda ketahui. Ternyata dia menusuk Anda dari belakang, istilahnya seperti itu. Apakah hal itu membuat Anda semakin bergantung imannya kepada Tuhan? Lalu Anda mendoakan orang itu, oh Tuhan, terima kasih untuk ujian iman ini. Engkau mengizinkan hatiku, karakterku diuji sama orang itu. Ternyata dia selama ini tidak bisa kupercaya. Orang yang selama ini menjadi teman dan sahabat baikku, ternyata dia membohongi aku. Oh Tuhan, aku masih melepaskan berkat bagi dia. Berkatilah dia ya Tuhan, semakin berlimpah-limpah. Gitu Bapak Ibu Saudara. Kok kayaknya dari raut wajah Anda saya bisa membaca bahwa, ya Tuhan, panggil dia segera. Ya, ternyata kebanyakan dari kita, rata-rata kita menghadapi masalah yang kurang lebih mirip ya. Kita mungkin pernah disakiti hatinya oleh orang lain. Kita pernah mengalami kerugian akibat juga dari orang lain. Kita menghadapi permasalahan yang sama. Mungkin setiap kita lebih mudah untuk mengeluh atau lebih mudah untuk bersyukur. Oh 50-50 kayaknya ya. Gak jawab semuanya soalnya ya. Setiap Anda menghadapi permasalahan, contoh saya nggak tahu mungkin masalah yang sepele lah dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sebagai orang tua, Anda mungkin merasakan, aduh betapa repotnya ngurus-ngurus anak-anak di zaman now. Sedikit demi sedikit anak kita, kebanyakan mereka suka main gadget dibandingkan meluangkan waktu ngobrol dengan Anda, main dengan Anda. Dan saya juga nggak tahu mungkin dengan urusan kesibukan Anda juga, Anda lebih suka pegang gadget daripada Anda suka ngelus-ngelus anak Anda. Dan mungkin Anda merasa, aduh anakku makin hari kok makin nakal ya. Diomongin begini, ayo nak makan, gak segera makan. Ayo nak mandi, gak segera mandi. Disuruh belajar, gak belajar-belajar. Mungkin Anda pusing, Anda stres dan sebagainya. Ketika menghadapi anak-anak Anda yang seperti itu, lebih banyak ngomelnya atau bersyukur? Bapak Ibu Saudara, daripada Anda banyak ngomel, coba kita lihat, bersyukur karena Anda masih dikaruniai anak-anak oleh Tuhan. Karena masih banyak mungkin orang tua di luar sana. Mereka sedang berharap untuk memiliki keturunan dan mereka tidak seberuntung Anda. Tetapi ambil sisi baiknya Anda, bahwa Anda memiliki keturunan dan Anda harus bertanggung jawab untuk mendidik dan membesarkan mereka di dalam takut akan Tuhan. Seberapa banyak juga Anda mungkin ketika dalam perjalanan setiap hari Anda ngomel di jalan. Aduh kok macet sih, saya harus menempuh perjalanan dari rumah ke tempat kerja. Mungkin Anda merasa, aduh kok macet terus. Anda mungkin sering pencet itu bel klakson. Nih, kok gak minggir-minggir. Ini jalannya sempit. Tahu nggak, Anda harus ambil waktu untuk bersyukur bahwa bersyukur Anda masih punya kendaraan. Ya, bersyukur dengan alat transportasi yang bisa Anda pakai Bapak Ibu Saudara, karena masih banyak mungkin orang lain yang mereka masih bergumul soal transportasi. Mungkin mereka harus berjalan sekian lama, atau mereka harus naik kendaraan umum, atau mereka juga ya harus bayar lebih mahal karena mereka harus pakai taksi online dan sebagainya. Kita harus mensyukuri hal-hal yang paling tidak Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Mungkin kalau Anda juga setiap hari mengeluh soal pekerjaan Anda, kerja lagi, sampai kapan aku harus kerja ngumpulin duit dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, daripada Anda ngomel seperti itu, bersyukurlah kalau di dalam rasa capek, rasa lelah Anda masih punya pekerjaan. Karena masih banyak orang-orang juga yang sedang pengangguran, mereka yang gak dapat pekerjaan, mereka tidak seberuntung Anda yang setiap hari Anda masih punya pekerjaan. Sekalipun mungkin bagi Anda pekerjaan itu berat, tetapi paling tidak syukur kalau Anda masih bisa bekerja. Amin. Mari kita ubah mindset kita untuk kita mensyukuri hal-hal yang Tuhan izinkan di dalam masa-masa sukar ini. Ada beberapa manfaat mengucap syukur yang saya juga ingin bagikan bagi Anda. Ya, manfaat mengucap syukur itu yang pertama adalah akan memberikan kekuatan di masa sukar. Ketika Anda mungkin menghadapi hari-hari yang tidak lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya, percayalah bahwa ketika Anda mengucap syukur, daripada Anda mengomel ya, bersyukur akan memberikan kekuatan bagi setiap kita di masa sukar. Buka bersama dengan saya di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Di sini Rasul Paulus mengatakan demikian, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga,
Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kebutuhan kita banyak. Hal-hal yang perlu kita selesaikan itu banyak. Problema yang perlu solusi dalam kehidupan kita begitu banyak. Mungkin hal itu bisa menimbulkan kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Tetapi Rasul Paulus dengan jelas mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir akan masa depanmu, akan pernikahanmu, akan pekerjaanmu, dan dengan segala hal-hal yang kita tidak bisa tebak di masa yang akan datang. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Kita boleh punya keinginan dong. Kita boleh punya cita-cita. Dan nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa. Banyak-banyak berdoa hari-hari belakangan ini dan hari-hari yang akan datang. Dan naikkan segala permohonan dengan ucapan syukur. Jangan berdoa dan jangan mohon minta sama Tuhan sambil ngomel. Tuhan sih gak ngasih. Tuhan sih berkatin dia terus. Aku kapan ya Tuhan? Itu doa dengan cara ngomel maksudnya. Tetapi setiap kali kita berdoa, ya Tuhan, Engkau tahu kebutuhanku. Dan aku bersyukur ya Tuhan, kalau sampai sekarang mungkin masih Tuhan belum berikan. Tetapi aku percaya Tuhan akan memberikan kepadaku indah pada waktunya. Ingatkan Tuhan dengan segala ucapan syukur. Ketika Rasul Paulus menuliskan nasihat ini adalah suatu hal yang kontradiksi juga. Kenapa? Paulus menasihatkan supaya kamu jangan khawatir dan kamu banyak doa, banyak mohon sama Tuhan di dalam ucapan syukur. Kondisinya Paulus ketika nulis surat kepada jemaat di Filipi, dia sedang berada di dalam penjara. Paulus sedang dipenjara oleh karena dia suka memberitakan Injil dan banyak orang yang tidak suka dengan Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus ini. Dia dipenjara dan di tengah-tengah penjara itu Paulus memutuskan untuk tidak jadi depresi. Paulus memutuskan untuk dia tidak menjadi sedih. Paulus memutuskan untuk tidak menyerah. Tetapi dia tetap bertahan dengan penuh ucapan syukur. Paulus bertahan dengan tidak mau khawatir. Dan dia justru mengambil keputusan. Saya mau selalu bersyukur. Saya mau selalu bersukacita. Dan saya mau membagikan nasihat sukacita sekalipun dia terkurung di dalam penjara. Dia menasihatkan tetaplah bersukacita. Naikkan doa dan permohonanmu dengan penuh ucapan syukur. Saya percaya ketika kita mengucapkan syukur, itu akan mengaktifkan kuasa Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan bagi saya dan Anda di masa-masa sukar, di masa-masa yang akan datang yang tidak jelas, yang tidak pasti. Percayalah, Roh Kudus memberikan kekuatan ketika engkau suka mengucap syukur ya. Yang kedua, manfaat yang kedua dari mengucap syukur adalah akan menjauhkan kita dari kata-kata kotor dan sia-sia. Dari kata-kata Anda yang mungkin suka mengeluh, suka ngambek, suka ngomel. Dalam nama Yesus ketika Anda suka bersyukur, semua kata-kata omelan itu, semua kata-kata kotor, semua kata-kata negatif itu akan semakin dihilangkan. Seperti yang juga dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 5 ayat yang keempat. Saya akan bacakan di dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Kayaknya Anda akan baca bersama-sama dengan saya, lebih baik ya. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Tidak juga patut bagimu mengucapkan kata-kata yang kotor, yang cabul dan yang tidak pantas. Sebaliknya hendaklah kalian mengucap syukur kepada Allah. Percayalah, lebih sering Anda mengucap syukur, Anda tidak akan suka lagi untuk mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata yang gak sopan, kata-kata cabul, porno dan sebagainya, kata-kata yang penuh dengan makian, kata-kata yang suka ngomel, mengeluh dan sebagainya. Tetapi Anda bisa menggantikan dengan ucapan syukur. Ketika harga BBM naik, kita akan berkata, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, bab kasih setiamu di dalam hidupku. Sembahku naik, ku bersyukur. Tetap bersyukur kan? Uang sekolah naik, ku bersyukur lagi. Harga mobil naik, aduh gak sempet, tabunganku gak sempet untuk bayar DP-nya. Kita harus, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Ketika mungkin tetangga Anda ganti sofa baru. Sementara kita melihat, aduh sofa saya sudah turun-temurun dari orang tua saya. Belum pernah diganti. Masih mau bersyukur? Tetaplah bersyukur.
Ketika mungkin tetangga Anda ganti TV baru, ganti mobil baru dan sebagainya, sementara di rumah Anda masih belum bisa mengganti barang-barang dan perabot Anda. Tetaplah bersyukur, gak usah ngomel. Apalagi mungkin, maaf ya, mungkin Anda akan ngomel kepada pasangan Anda. Yang suami ngomel pada istri, istri ngomel pada suami. Ya. Belum lagi ketika ceritanya tetangga, lagi ngobrol-ngobrol ketemu, Pak, Anda waktu nanti liburan akhir tahun mau pergi kemana? Oh saya loh mau pergi ke Eropa, saya lagi mau pergi trip ke Jepang dan sebagainya. Sementara Anda suami istri cuma nole-nolean, kita mau pergi kemana ya? Mungkin yang istri Anda sudah kasih kode-kode begitu kan? Ya, ayo Pak, kita pergi juga Pak. Masa kalah sama tetangga? Ya, suami-suami, ya saya sarankan Anda banyak berdoa. Ya, pastikan bahwa pasangan itu jodoh dari Tuhan. Karena ada pepatah juga mengatakan, jodoh itu tidak akan lari kemana-mana. Ya, jadi para suami kalau ada istri yang sudah menuntut, ayo Pak, ke Eropa, ke Jepang dan sebagainya. Mah, percaya nggak? Jodoh itu, ya antara kita adalah jodoh kan satu sama lain di dalam Tuhan. Pemberkatan nikah kita juga dilakukan di gereja. Kita jodoh ya Ma? Ya Pak, aku tahu kita jodoh. Dan benar, jodoh memang tidak akan kemana-mana. Jadi akhir tahun ini gak usah kemana-mana. Aduh ya, sudah dapat bocoran ini kalau begitu. Oke, nah saudara, saya mengajak Anda, ayo kita harus tetap patut bersyukur di dalam masa sukar ini. Karena memang Tuhan sudah menyelamatkan kita. Dan iman kita akan teruji kualitasnya setiap kali Anda menghadapi setiap ujian iman itu dengan rasa syukur. Anda pun akan beroleh kekuatan untuk menghadapinya, serta perkataan kita juga akan semakin dikuduskan. Saya tutup dengan satu kesaksian ini. Saya nggak tahu Anda masih ingat atau enggak, beberapa bulan yang lalu ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saya menceritakan ada satu keluarga yang sebetulnya yang suami ini seorang kepala cabang untuk distributor untuk benang yang ada di kota Sidoarjo, tapi dia banyak kerjanya di kota Surabaya, keluar kota dan sebagainya. Ya, sebetulnya dia sudah cukup untuk menghidupi keluarganya, tetapi istrinya karena nggak ada kegiatan, kepingin untuk membuka satu tinen makanan ya di satu daerah. Nah singkat cerita, saudara-saudara, hanya bukalah kios makanan ya untuk snack-snack dan sebagainya. Itu dari awal tahun ini, sekitar bulan Februari atau Maret, dan akhirnya singkat cerita mereka melakukan jualan itu. Dan uniknya sang suami ini, ya, dia seorang anak Tuhan, juga berjemaat di Gereja Mawar Syaron Surabaya, teman baik saya juga. Dia punya hobi suka, masih ingat? Bersih-bersih. Dia tidak tahan ngeliatin sampah, lihat sesuatu yang kotor, dia pungutin, dia buang. Ya. Dan ketika istrinya membuka tinen makanan jualan snack itu, suka bersih, dia melihat kondisi sekitarnya itu kotor. Dan dari pagi sampai siang digunakan untuk orang yang lain berjualan makanan yang berbeda. Dari siang sampai malam digunakan oleh pasangan suami istri ini juga untuk berjualan. Tetapi sisa-sisa makanan dan sisa kotorannya kadang-kadang gak dibersihkan oleh yang buka tinen shift pertama dari pagi sampai siang. Yang bapak ini dia gak merasa itu hal yang menyalahkan orang itu lalu merasa orang ini kok gak jaga kebersihan. Tetapi dia punya sikap hati yang selalu bersyukur. Dia gak ngomel, dia pungutin itu sampah, dia bersihkan, dia sapu, dia masukkan plastik, dia buang. Bahkan tinen-tinen yang ada di sebelahnya, kiri kanannya juga, sekalian disapu bersih sama dia. Ya, saya pernah cerita juga sama Anda, begitu mampir ke rumah saya, kadang-kadang begitu masuk pintu, masuk pagar, apa segala macam, dia melihat ada rumput liar pun dia cabutin sama dia kan. Saya ngomong, Pak, jangan tanggung-tanggung, ngepel sekalian dalam rumah. Enggak, bercanda ya. Saking sukanya dia tuh bersih-bersih ya. Sampai tetangganya tuh sungkan, udah pak, gak usah dibersihin. Tinen sebelah juga, udah pak, gak apa-apa, dan segala macam. Sampai sungkan. Jadi pasangan suami istri ini dikenal suka bersihan ya. Tetapi akhirnya orang yang tinen sebelahnya ini, ketika melihat karakter dari bapak ini mulai penasaran dan bertanya-tanya, kok kamu bisa punya karakter dan sikap suka bersih-bersih kayak begini sih? Ya, singkat cerita, terjadi interaksi, percakapan, kenalan di antara mereka. Tinen sebelah ini bukanlah seorang yang percaya Tuhan, non-Kristen. Dan akhirnya, lewat kesaksian dari jemaat kita ini, dibawalah mereka untuk datang ke gereja. Berbulan-bulan prosesnya terjadi, dibawa ke gereja, dan sampai akhirnya mereka suami istri tetangga sebelah dari jemaat kita
memutuskan untuk memberikan diri dibaptis setelah proses sekitar 6 bulan. Ini foto ketika lagi di briefing untuk baptisan dan ketika akhirnya memberikan diri dibaptis, ya keluarga ini pun juga ikut mengantarkan. Dan poin cerita yang mau saya sampaikan kepada Anda adalah akhirnya kios yang sudah dibuka dari awal tahun, baru beberapa minggu yang lalu ini akhirnya sudah tidak mengalami keuntungan lagi. Dan suami istri ini mengambil keputusan untuk kayaknya kita tutup saja kios jualan kita ini. Karena tidak menghasilkan lagi. Tetapi apakah hal itu membuat mereka menjadi ngomel? Oke, ini jemaat yang punya tinen itu yang bapak yang paling sebelah kiri. Dan ini istri dan juga anaknya. Ya, ini foto istri saya yang rada tengah dan ini yang dibaptis ya. Oke, pasangan suami istri. Semuanya akhirnya mengenal Tuhan. Poin yang bisa kita pelajari bersama-sama adalah mungkin ketika jualan gak terlalu menguntungkan selama setengah tahun terakhir, tapi apa yang bisa disyukuri? Mereka bisa menjangkau jiwa bagi Tuhan Yesus. Oke? Kelihatannya usahanya rugi, tetapi mereka membawa jiwa datang kepada Yesus dan akhirnya keluarga baru ini, mereka yang sebelumnya tidak mengenal Tuhan Yesus, mereka memberikan diri untuk dibaptis. Harusnya demikian juga sikap kita. Sebagai anak-anak Tuhan selama hidup di dunia ini, mungkin masalah akan silih berganti seolah-olah tidak ada selesainya. Tetapi kalau Tuhan izinkan, waktu demi waktu Anda akan bertemu dengan seseorang yang perlu Anda tolong. Anda akan ketemu dengan orang lain dan mereka perlu mendengarkan kesaksian dari hidup Anda. Mereka akan diselamatkan. Mungkin masalah kita belum selesai, tetapi di tengah perjalanan hidup kita yang makin sukar, tetapi iman kita akan semakin teruji, akan mendatangkan kesaksian yang luar biasa. Banyak orang akan diberkati lewat kehidupan Anda dan banyak orang juga akan dibawa kepada Tuhan Yesus melalui kehidupan Anda. Anda mau selalu bersyukur? Bersyukurlah di dalam masa sukar agar iman kita semakin teruji kemurniannya.